Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jati diri, salam kehidupan. Bertemu lagi dengan tim Jati Diri Center Indonesia. Masih dengan saya Jack dan mentor kita Bapak Sugeng Yurinenggo. Di pertemuan yang ke-11. Nggak kerasa Pak, udah 11 Ya, video nih. Eh, di pertemuan yang ke-11 ini kita masih membacakan satu persatu dari 81 kategori jati diri atau 81 kriteria jati diri. Yang kemarin sampai di kriteria jati diri yang 10. pribadi 26, Pak ya. 26 ya ke 10. Nah, yang pas ke-10 terakhir 26, kita sekarang akan membahas kriteria jati diri 27. Kriteria jati diri dengan kriteria jati diri 2 garis miring 7 atau 27 ini dalam jati diri disebut dengan pemerhati yang memberikan petunjuk ya. Dengan nilai fisik 2, nilai lahir 5 dan nilai jiwa 7. Matematis sekali Pak ya, Ya, teori jati diri ini. Jadi jiwanya bisa diakuntabilisasi ya, bisa dihitung ya. Dalam konteks nilai kawan-kawan. Oke, semoga kawan-kawan juga di sana dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Sugeng juga sehat ya, amin. saya juga sehat alhamdulillah. Kita harus juga senantiasa menjaga pola hidup sehat, eh, makan teratur, ya, terus melakukan kebaikan-kebaikan lain. Pada umumnya, jadi pada prinsipnya di teori jati diri ini kita akan memberikan rujukan-rujukan dua langkah kehidupan yang utama atau dua strategi, dua langkah yang kita sebut ekspresi, yang mana hal itu merupakan kunci-kunci atau kisi-kisi dari apa yang mungkin selama ini tidak kita sadari bahwa itu hal yang paling utama, yang wajib bahkan ya untuk dilakukan oleh masing-masing pemilik jati diri sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengejar, bukan mengejar ya maaf, langkah-langkah yang harus saya lakukan berekspresi agar terjadi otomatisasi sukses dengan langkah yang Pak Sugeng lakukan atau ekspresi Pak Sugeng otomatis berbeda karena jati diri saya dengan jati diri beliau juga sudah berbeda. Jati diri saya dengan kawan-kawan juga mungkin ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Nah sehingga ekspresi yang masing-masing harus kita lakukan tentu saja berbeda-beda. Gitu. Oke, kita akan membacakan pribadi 27 disebut atau dinamakan pemerhati yang memberikan petunjuk ya. 2 itu pemerhati, 7 memberikan petunjuk. Kriteria jati diri 27 ini adalah salah satu kriteria dengan kapasitas sebagai pribadi umum profesional. Dengan nilai fisik 2, nilai lahir 5, dengan nilai jiwa 7. 2 tidak akan kita bahas lagi karena sudah sering kita bahas. Gesturnya seperti apa, posturnya seperti apa sudah nampak di video selanjutnya terkait dengan fisik 2. Untuk mereka yang punya jati diri 27 dengan nilai lahir 5, ini otomatis mempunyai hal yang berbeda ya kawan-kawan. Mempunyai hal yang berbeda dengan yang punya nilai jiwa 4, mempunyai nilai jiwa 3 dan yang lainnya. Mereka yang punya nilai jiwa 5 nampak sekali apa ya? Nampak nyata sekali karena ini orang orang kelahiran zat ya. Ya, Ketika senang, ketika susah nampak sekali itu di roman mukanya. Sulit untuk menyembunyikan apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Kadang tampak tereksploitasi juga oleh perasaan yang sedang dialaminya. Senang tampak sekali, susah tampak sekali. Pribadi 27 ini punya ketulusan luar biasa Pak ya. Yang terpenting juga dirujuk untuk tidak salah menempatkan ketulusan. Itu kalimat Pak Sugeng itu yang baru saya ingat. 27 ini dirujuk untuk melakukan ekspresi 61. Ya, apa itu 61? Akan kita jelaskan. 6 fisik 2 melakukan 6 bagi pengabdian ya, tetap dalam area pengabdian nih. Teman-teman jangan berorientasi bisnis tetapi lebih mengarahkan gerak kehidupan untuk pengabdian yang agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak, bagi banyak orang, bagi masyarakat gitu ya. Anfa'uhum linnas betul nih. Kemudian pribadi 7 dirujuk untuk melakukan 1, memakmurkan.
ya Pak ya, memakmurkan orang lain dalam konteks jiwa. Berbeda dengan 7 yang di fisik melakukan satu yaitu memakmurkan secara fisik dengan menomorsatukan sedekah dalam perjalanan kehidupannya, tetapi untuk pribadi dengan nilai jiwa 7 ini perlu melakukan satu yaitu memakmurkan orang lain dalam konteks jiwa. Jadi mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, kemudian berbagi ilmu, kurang lebih di area itu. Dan itu pun dalam konteks yang sifatnya sekali lagi kebendaan ya, karena ranahnya adalah ranah kebendaan. Jangan terjebak dalam ranah yang SDM atau ranah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Karena biasanya, dan ini pun saya rasakan dulu ketika awal-awal saya mempelajari teori jati diri, apa yang menjadi kesukaan kita kadangkala itu adalah racun kita. Makanya kalau orang bilang passion, ya kita harus berdasarkan passion, kita harus berdasarkan dengan gairah atau hasrat. Hati-hati. Ya, kalau tidak diilmui, ya kalau tidak dipahami, kita kasih saran sih, pahamilah dengan rujukan teori jati diri. Karena apa? Tidak setiap hobi yang kita sukai, tidak setiap passion yang kita sukai itu positif untuk diri kita. Gitu. Itu tidak setiap apa yang kita senangi itu adalah hal yang ekspresif, bisa menjadi distorsi loh. Gitu. Seperti halnya orang 8 ya yang kemarin kita sempat bahas. Orang yang dengan nilai jiwa 8 cenderung akan menyukai hal-hal yang indah, hiburan gitu. Tetapi justru orang 8 dirujuk untuk 9 gitu. 8 dirujuk untuk menjaga diri, menguasai keindahan itu gitu. Tidak hanya menyukai gitu. Ya. Kemudian orang-orang profesional mungkin seperti saya juga gitu. Saya mungkin tidak akan berani untuk tampil seperti ini kalau tidak didampingi oleh Pak Sugeng karena saya orang profesional. Pak Sugeng mempunyai basic intelektual gitu. Nah, sehingga beliau sebagai mentor memberikan rujukan, saya secara konstruksi atau secara fisik dengan kita mengkonstruksi sebuah naskah, saya berani menyampaikan ke kawan-kawan dan saudara di sana, mengingat dan menimbang ada beliau yang mendampingi gitu. Sebab apabila saya tampil sendiri, akan menyebabkan distorsi dalam kehidupan saya. Ini yang pertama. Nah, sehingga untuk kawan-kawan, padahal saya senang ya. Saya hobi, saya suka hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia. Tetapi itu saya sangat sadar sekali sebagai orang profesional bahwa itu distorsi bagi saya. Sehingga saya lebih fokus pada penyajian ekspresi yang dirujuk dari jati diri, khususnya dari mentor kita Pak Sugeng Yurinenggo, untuk lebih fokus pada menciptakan naskah, bergelut di dalam konstruksi pembuatan modul dan sejenisnya gitu. Dan saya lakukan itu gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini kawan-kawan yang punya hobi waspada, yang punya kesukaan harus diteliti lagi, yang punya passion tertentu diilmui lagi agar tidak terjadi distorsi. Kalau ada orang yang bilang misalnya, oh orang sukses itu harus didasari oleh passion. Ingat kawan-kawan, passion itu punya dasar, ya. Hobi itu belum tentu talenta. Betapa banyak orang yang mempunyai hobi musik misalnya, tetapi berapa gelintir orang yang sukses di bidang musik? Oke, berapa banyak orang yang mempunyai hobi melukis, ya, tetapi berapa banyak yang menjadi maestro? 0, sekian persennya. Jadi kita tidak bisa hidup hanya dengan menuruti passion, ya, menuruti keinginan hati atau keinginan pikiran, tetapi sesuaikanlah dengan jati diri kita masing-masing. Di sini kita akan kasih rujukan ke kawan-kawan semua, ke saudara-saudaraku semua di sana, apa yang tepat. Dan ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya asumsi atau bukan hanya perkiraan atau prediksi saja, tetapi proyeksi ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh tim Jati Diri Center dengan waktu yang sekian lama. Oke, kita akan kembali lagi ke 27 tadi. 27 dirujuk untuk hal yang dengan ranah kebendaan, ya, bukan ranah yang terkait dengan hubungan antar manusia atau bidang-bidang yang terkait dengan tanaman atau dengan hewan, binatang dan sejenisnya gitu, yang tumbuh kembang. Tetapi kembali lagi ke ranah kebendaan atau konstruksi.
27 dirujuk untuk melakukan 6-1. 6 itu pengabdian ya secara fisik, kemudian secara jiwa ya. Memakmurkan secara jiwa, memakmurkan berbagi ya. Memberi solusi ke orang lain juga bisa. Tetapi dalam ranah ini sekali lagi dalam ranah kebendaan. Ya, jangan terjebak pada ranah intelektual yaitu SDM. Oke, itu kawan-kawan sebagai orang zat juga orang 27 ini mempunyai tingkat nekat yang tinggi. Ketika dalam kondisi terjepit bukannya down tapi nekat justru. Nah ini juga dirujuk agar tidak melakukan tindakan yang tidak tepat dengan kenekatan itu, harus belajar juga, belajar takut. Agar kita bisa menaati hukum, agar kita bisa taat pada aturan-aturan umum di masyarakat yang sudah ada, sehingga ekspresi yang kawan-kawan lakukan itu akan berjalan dengan baik dan positif, sehingga otomatis sukses bisa segera datang dalam kehidupan kawan-kawan dengan pribadi yang mempunyai jati diri 27. Oke, kemudian kita next lanjut ke pribadi 28. Pribadi 28 ini juga pribadi yang mempunyai kapasitas umum profesional, di mana lahir fisik 2 dengan lahir 6 ya, dengan nilai jiwa 8. 2, 6, 8. Nilai lahir 6 menunjukkan siap siaga ya, ready, kemudian punya kecenderungan untuk setia, loyal ya. Dengan nilai jiwa 8 yang senantiasa memperindah diri. Jadi memang lembut, indah ya. Dan punya kecenderungan orang-orang dengan nilai jiwa 8 ini bagaimanapun secara fisik rata-rata disukai Pak ya. Di pergaulan. Itu bawaan alam. Kemudian pribadi 8 ini menyukai hal-hal yang indah ya. Pribadi dengan nilai jiwa 8 menyukai hal-hal yang indah, hiburan dan sejenisnya. Tetapi perlu sekali di sini kita warning. Jadi teori jati diri memberikan rujukan bahwa pribadi 28 itu harus melakukan yang namanya 69. Apa itu 69? 6 itu pengabdian, sekali lagi. Kemudian 8 adalah melakukan 9, yaitu 9 itu menguasai diri atau menjaga diri. Ini waspada sekali. Jangan terbuai dengan eksploitasi keindahan sehingga bablas nih areanya gitu. Tadinya hanya nyanyi-nyanyi aja, hanya hiburan, nanti datang hal-hal lain, kemudian kebablasan. Itu sangat distorsi sekali kawan-kawan. Betapa banyak dari testimonial kita yang merupakan pribadi 88 terjadi semacam kecelakaan, kemudian ya hal-hal yang tidak bagus ketika melakukan hal-hal yang distorsi yang terkait dengan keindahan-keindahan tersebut. Mungkin tanda petiknya kawan-kawan bisa memahami lah. Kalau tidak memahami nanti klik aja di komen maksudnya apa. Kita akan jelaskan secara etik personal. Karena kalau disampaikan secara umum ditakutkan ada pihak-pihak dengan umur yang masih kurang ya yang menonton video ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke video selanjutnya. Ke video selanjutnya lagi Pak. Jadi video selanjutnya ya. Gitu kan karena kopinya habis nih, jadi konsentrasi kurang ini Kang Alfon. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke jati diri yang selanjutnya, yaitu pribadi 29. Pribadi 29 ini adalah pribadi umum intelektual ya. Dengan untuk 29 dengan kategori umum intelektual dengan kelahiran kondisi ya. Karena fisik 2, kemudian lahir 7, kemudian dengan jiwa 9. Bisa dilihat secara fisik ya, kayak tadi udah kita sampaikan. Kemudian dengan kelahiran 7, ini punya speak ability yang luar biasa sebenarnya. Pribadi-pribadi dengan nilai lahir 7 itu punya speak ability internal, jadi punya talenta untuk bisa ngomong luar biasa, lebih runtut, lebih bagus dibandingkan dengan orang nilai jiwa yang lain. Betul Pak Zulnya? Betul. Gitu. Ya, tapi memang tersimpan itu gitu. Nah, satu hal ketika kelahiran 7 kan kelahiran kondisi tuh. Ya, Pak. Artinya mereka cenderung ke bagaimana ranah publik untuk mereka pelajari. Ya. Gitu. Monggo terusin. Oke. Terus kemudian karena di samping punya nilai lahir 7, pribadi 29 ini bertepatan dengan nilai jiwa 9 gitu. Jadi sehingga ranahnya gitu untuk public speaking pas sekali ya. Public relation pas sekali gitu. Sesuatu yang terkait dengan bukan kebendaan tetapi
kaitan dengan SDM atau kaitan dengan hubungan dengan sesama manusia gitu. Bisa juga untuk ke ranah yang sifatnya bertumbuh kembang seperti ternak, binatang atau tanaman gitu. ke sosok, Ya, bisa juga ke ranah yang ya tadi itu public relation Pak ya, atau public speaking juga menjadi MC dan ya sejenis itulah gitu. Artis. Nah, itu juga luar biasa gitu. Kemudian pribadi 29 ini dirujuk untuk melakukan ekspresi 6 8 ya. Kalau orang 8 ekspresinya 9, kalau orang 9 ekspresinya 8. 9 itu ibaratnya kayak tembok yang belum dicat. Tampak arogan ya, kelihatan kaku gitu, tetapi apa ya, sebenarnya sih tidak, itu kesan ya atau tampilan yang muncul gitu. Nah, sehingga pribadi 29 nampak arogan gitu. Yang tidak tahu wah orangnya ketus, mungkin yang tidak tahu ya. Yang tidak kenal sombong. Padahal belum tentu itu gitu. Nah, dirujuk juga atau diberi saran persisnya untuk satu pengabdian tidak hanya berpikir bisnis, jadi gerak kehidupannya itu lebih kepada kemanfaatan banyak orang. Diniatkan seperti itu. Terus kemudian ketika diniatkan untuk pengabdian justru keberuntungan, cuan, rezeki apa semuanya akan lebih mudah untuk datang kepada kawan-kawan. Kemudian pribadi dengan nilai jiwa 9 yang nampak arogan ini, seyogianya kita rujuk untuk melakukan ekspresi jiwa 8 Pak ya. 8 itu memperindah ucapan, melembutkan kata-kata, memperindah perilaku ya. Menghiasi perilaku dengan hal yang indah gitu, yang tadinya kasar, ngomongnya ketus dan sebagainya, lembutkanlah itu, maka kesuksesan akan lebih mudah mendatangi Anda. Tidak perlu mengejar kesuksesannya, biarkan kesuksesan mendatangi Anda dengan melakukan pengabdian maksimal, kemudian memperindah perilaku untuk pribadi 29. Next kita Pak lanjut Pak ke pribadi selanjutnya. Pribadi selanjutnya adalah pribadi 31 kawan-kawan. Oke. Pribadi 31 itu adalah pribadi umum intelektual, ya. Di mana 3 secara fisik menunjukkan ketajaman panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, semua tajam. Sehingga rata-rata orang dengan fisik 3 secara umum cerdas. Karena apa? Banyak responsif terhadap informasi yang masuk dari semua sisi. Tetapi untuk acuannya sebagai orang umum, parameter kehidupannya yang paling utama adalah rasa. Logika, karena orang intelektual, logika. Nah, pribadi 31 ini mempunyai kelahiran 7. 7 Pak ya? 7 ya. 7. Kelahiran 7. Kelahiran 7 sama dengan tadi, punya di internalnya punya speak ability yang luar biasa sebenarnya. Punya kemampuan berbicara luar biasa. Cuman masih internal karena bawaan lahir. Tetapi karena punya nilai jiwa 1, sehingga kadang terpendam dalam diamnya. Nah, ini nih yang harus dipahami. Dia punya kemampuan, kalau disadari, orang 31 punya speak ability yang luar biasa. Punya modal sebenarnya di dalam talentanya untuk menjadi pembicara yang luar biasa baik. Tetapi karena nilai jiwanya 1, harus punya ekspresi 7. Nah, sehingga 3 itu harus punya ekspresi 5, 1 punya ekspresi 7. Maksudnya gimana? 3 ini punya kecenderungan cerdas tadi ya, cerdas secara panca indera, panca inderanya tajam. Akan tetapi ada sisi kekurangannya. Mohon maaf sebelumnya. Pribadi dengan fisik 3 secara umum punya kemalasan, ya. Punya karakter fisik malas, ragu-ragu dan ragu-ragu. Ini yang harus dibasmi dulu. Untuk orang 3 dirujuk 5. 5 itu apa? Semangat. Itu nomor 1. Berekspresi, maju berekspresi. 3 harus melakukan 5. Nomor 1 yang penting semangat dulu. Semangat untuk tumbuh, semangat untuk berkembang, semangat untuk maju. Itu nomor 1. Kemudian dengan nilai jiwa 1 perlu melakukan yang namanya 7. Apa itu 7? Tadi itu sampaikan. Berbagi saran, berbagi petunjuk, apalagi punya dasar speak ability yang sebenarnya terpendam. Kalau diasah dikit aja, orang 31 ini diasah dikit aja, bisa menjadi pelobi luar biasa. Vokalnya juga luar biasa. Vokalnya juga luar biasa, karena ini orang SDM Pak ya.
Nah, gitu. Jadi hubungan dengan sesama manusia, bidang-bidang ranah, tapi jangan terjebak dalam ranah SDM. SDM. Ranah Ranah ini ya, kebendaan. kebendaan. Gitu. Jangan terjebak dalam ranah kebendaan. Oke kawan-kawan, it's enough kayaknya, sementara cukup dulu nih untuk video yang ke-11. Hari ini agak melelahkan, ya, karena tadi juga kita banyak aktivitas di luar tag video ini. Tapi alhamdulillah masih bisa nyusul juga untuk tag video ini biar segera bisa sampai ilmu pengetahuan ini ke masyarakat. Jangan lupa tetap tonton video kita. Kalau yang belum paham, tonton video sebelum-sebelumnya. Karena di video 1, 2, 3, 4 lebih banyak ke pengertian dan logika teori jati diri. Meskipun di belakang nanti pun akan kita berikan penjelasan lagi. Yang belum jelas, kawan-kawan bisa nanti cek bisa klik ada kontak kita di website